Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang terjadi pada kalangan remaja di Indonesia yang mana berkaitan dengan psikologi pendidikan dan juga bimbingan konseling. Dan fenomena yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah fenomena yang mungkin sudah sering teman-teman dengar dan juga teman-teman mungkin sudah bosan mendengarnya, yakni fenomena penggunaan gadget pada kalangan remaja di Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kita semua sudah hidup di zaman yang serba modern, di mana kata-kata IoT atau Internet of Things itu sangat berlaku. Setiap kehidupan kita bisa kita atur menggunakan teknologi atau gadget, seperti pembayaran, bahkan mengatur rumah. Karena ada itu rumah yang nyalain lampu pakai HP, buka pintu pakai HP, ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya gadget ini atau teknologi mempunyai dua sisi, yaitu positif dan juga negatif. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sisi negatif dari penggunaan gadget. Bagaimana sisi negatif dari gadget ini bisa berdampak kepada remaja, yakni ketika penggunaan dari gadget ini digunakan secara berlebihan. Nah, dari banyaknya gadget yang berlaku di dunia ini, saya akan bahas mengenai satu unsur dari gadget yang menjadi salah satu faktor paling besar, yakni sosial media. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, sosial media ini begitu erat hubungannya dengan masyarakat di Indonesia, terutama oleh kalangan remaja. Seperti yang teman-teman gunakan pada saat ini, teman-teman sedang menggunakan YouTube, salah satu sosial media di mana hampir ada 1000 video dalam satu minggu diupload oleh para YouTuber. Nah, lalu bagaimana bisa sosial media ini mempengaruhi segala bentuk atau aspek dari kalangan remaja di Indonesia? Nah, jadi kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan yang akan terjadi pada kalangan remaja di Indonesia, yakni lewat aspek fisik. Bagaimana ketika penggunaan sosial media yang terlalu berlebih akan menyebabkan perubahan fisik pada remaja di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ketika seseorang menggunakan sosial media, berarti dia menggunakan gadget dan dia akan lebih cenderung untuk diam di rumah. Dia mengurung diri dan juga kurang ingin untuk bersosialisasi keluar. Atau dengan kata lain, dia lebih suka menggunakan media sebagai tempat untuk bersosialisasi dibandingkan melakukan sosialisasi secara langsung di luar atau di dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam sosial media itu ada yang disebut dengan public figure. Seperti dalam Instagram kita bisa sebut selebgram. Nah, selebgram ini atau public figure ini sangat mempengaruhi beberapa aspek yang ada dalam remaja, di mana remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana individu ini sedang mencari jati diri untuk bisa dia terapkan pada masa dewasanya. Nah, public figure ini sendiri sangat berpengaruh, di mana karena penggunaan media sosial yang sangat berlebih, seorang remaja ini cenderung mengikuti apa yang idolanya ini atau public figure-nya ini lakukan. Seperti saya yang pernah mendapati beberapa anak itu menggunakan bahasa yang sama atau dialek yang sama dengan video yang ada di dalam YouTube. Nah, itu menunjukkan seberapa besarnya pengaruh dari public figure di dalam sosial media ini kepada aspek bahasa, kali ini dalam bahasa dari remaja, di mana dalam sosial media ini tidak ada batasan mengenai bahasa. Dampak positifnya tentu adalah anak-anak ini atau remaja ini bisa mempelajari banyak bahasa, baik bahasa dari daerah lain ataupun bahasa internasional, bahasa Inggris. Namun, dampak negatifnya adalah tidak ada batasan dari penggunaan bahasa yang ada di sosial media.
di mana semua bahasa akan keluar di situ dan bahasa itu tersebut akan langsung terserap oleh remaja. Di mana remaja ini cenderung lebih suka mencoba hal yang baru. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sosial media ini mempengaruhi emosi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sosial media itu sebenarnya banyak digunakan untuk seseorang atau remaja ini untuk memperoleh perhatian dari orang lain. Seperti kalau misalnya di Instagram, mereka cenderung untuk mengupdate status atau memposting sesuatu supaya mereka mendapatkan like yang banyak ataupun komentar yang banyak. Nah, apa yang akan terjadi apabila harapan-harapan mereka mengenai pengakuan dari orang lain ini tidak terpenuhi? Maka emosi mereka akan tidak stabil. Mereka akan merasa kecewa dan akan mencoba, ketika mereka tidak berhasil dalam suatu hal, maka mereka akan mencoba hal yang lain. Nah, ketika mereka terus-terusan tidak berhasil, maka cenderung mereka akan melakukan hal yang lebih ekstrim. Contoh, ketika kita temui banyak di sosial media sekarang bahwasanya ada yang dinamakan prank, di mana para remaja ini melakukan suatu kegiatan yang mana sebenarnya telah disetting untuk memperoleh perhatian dari orang lain. Nah, lebih besarnya lagi, dalam sosial media ini, pengaruh dari public figure adalah mengenai moral dan juga agama. Ya, memang benar ada beberapa public figure yang sangat memperhatikan tentang moral dan juga agama, bagaimana mereka menyarankan dan juga memberi konten dari sosial media ini kepada remaja untuk tetap berpegang pada norma-norma yang berlaku dan juga aturan-aturan agama yang telah berlaku. Namun ada pula beberapa public figure atau bisa kita sebut konten kreator yang tidak mempedulikan hal tersebut. Ketika mereka berbicara seenaknya, menggunakan kata kasar seperti yaitu, ataupun dalam segi agama kadang mereka tidak mempedulikan aturan-aturan yang ada di agama. Sebagaimana kalau misalnya dalam Islam ketika mereka melakukan live atau misalnya streaming ya, jadi mereka tidak mempedulikan waktu-waktu sholat, mereka ya melewati itu semua. Nah, dalam agama pula, dalam suatu hadis ini dari agama Islam ya, dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, bagaimana sosial media ini dapat berguna untuk kita ketika kita menggunakannya dengan bijak, ketika penggunaan sosial media ini dapat berdampak baik kepada kehidupan kita dan juga kehidupan di sekitar kita. Namun yang terjadi pada saat ini di kalangan remaja lebih banyak sosial media ini memberi kesan yang negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa sosial media ini lebih banyak ketidakbergunaannya atau kemadorotannya. Nah, maka dari itu apalagi sekarang ini pada kesempatan kali ini, akhir-akhir ini juga Indonesia sedang dilanda wabah yakni corona, di mana para siswa dianjurkan untuk diam di rumah dan diwajibkan untuk diam di rumah dan juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar melewati jaringan atau daring ya. Nah, melalui hal ini pula tentu anak-anak atau remaja ini akan lebih dekat dan juga lebih menempel dengan gadget mereka, sehingga mereka akan cenderung lebih sering menggunakan sosial media ini. Nah, tentu untuk mencegah hal ini, peran keluarga adalah nomor satu. Bagaimana keluarga bisa mencegah penggunaan sosial media yang terlalu berlebih. Nah, untuk mekanismenya yang paling baik adalah dengan menggunakan sistem konsekuensi dan rewarding. Bagaimana ketika orang tua mencegah, bagaimana kalau misalnya kamu menggunakan sosial media lebih dari segini, maka konsekuensinya adalah ini. Nah, apabila kamu bisa menggunakan sosial media hanya dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, maka akan diberi reward ini. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga untuk dosen-dosen dan juga guru-guru dalam wabah. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.